Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Detra Riansyah, NPM 231261209007. Saya dari Universitas Muhammadiyah Marubungo, Prodi Bisnis Digital semester 2. Di video kali ini saya akan membahas tentang penilaian kinerja. Baik, itu saja perkenalan singkat dari saya. Langsung saja kita masuk ke pembahasan. Penilaian kinerja adalah suatu proses atau kegiatan yang dilakukan oleh perorangan atau kelompok dalam sebuah perusahaan untuk mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dengan cara membandingkan hasil pekerjaannya dengan seperangkat standar yang telah dibuat dalam suatu periode tertentu yang digunakan sebagai dasar pertimbangan suatu kegiatan. Penilaian kinerja juga disebut sebagai evaluasi karyawan, tinjauan kinerja, dan penilaian hasil. Penilaian kinerja adalah proses pengevaluasian kinerja, penyusunan rencana pengembangan, dan mengomunikasikan hasil proses tersebut kepada karyawan itu sendiri. Penilaian kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematik dan didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator-indikator input, output, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian kinerja merupakan metode mengevaluasi dan menghargai kinerja yang paling umum digunakan. Penilaian kinerja dilakukan untuk memberitahu karyawan apa yang diharapkan pengawas untuk membangun pemahaman yang lebih baik satu sama lain. Penilaian kinerja menitik beratkan pada penilaian sebagai suatu proses pengukuran sejauh mana kerja dari orang atau kelompok orang dapat manfaatkan untuk mencapai tujuan yang ada. Berikut definisi dan pengertian penilaian kinerja dari beberapa sumber buku. Menurut Tesler, pada tahun 2015, penilaian kinerja adalah mengevaluasi kinerja karyawan di masa sekarang atau di masa lalu secara relatif terhadap standar kerjanya. Lalu, menurut Mathis dan Jackson, pada tahun 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi seberapa baik karyawan melakukan pekerjaan mereka jika dibandingkan dengan seperangkat standar dan kemudian mengkomunikasikan informasi tersebut kepada karyawan. Lalu ada menurut Biras dan Rule. Pada tahun 2006, penilaian kinerja adalah proses mengevaluasi dan mengkomunikasikan bagaimana karyawan melakukan pekerjaan dan menyusun rencana pengembangan kepada para karyawan itu sendiri. Lanjut, menurut Irianto pada tahun 2001, penilaian kinerja merupakan suatu proses yang berkesinambungan untuk melaporkan prestasi kerja dan kemampuan dalam suatu periode waktu yang lebih menyeluruh, yang dapat digunakan untuk membentuk dasar pertimbangan suatu tindakan. Beberapa faktor evaluasi kinerja yang umum digunakan. Yang pertama ada produktivitas, yaitu kemampuan seseorang karyawan dalam menyelesaikan tugas dengan efisiensi tinggi dalam waktu yang ditentukan. Yang kedua ada mutu pekerjaan, yaitu tingkat keunggulan dan ketepatan dalam menyelesaikan suatu tugas atau proyek serta kemampuan untuk memenuhi atau melampaui standar mutu yang telah ditetapkan. Selanjutnya ada yang ketiga inisiatif, yaitu kesediaan dan kemampuan mengambil tanggung jawab tambahan, mengidentifikasi masalah, dan mencari solusi tanpa bimbingan langsung. Keempat ada kerja tim, yaitu kemampuan untuk bekerja secara efektif dengan anggota tim lainnya, berkontribusi pada tujuan bersama, dan mengembangkan hubungan kerja yang positif. Yang kelima ada kepatuhan terhadap kebijakan, kepatuhan terhadap peraturan, ketentuan, dan prosedur perusahaan, serta ketaatan terhadap etika kerja dan nilai-nilai perusahaan. Yang keenam, pencapaian tujuan, kemampuan untuk memenuhi atau melampaui tujuan atau sasaran tertentu dalam jangka waktu tertentu. Ketujuh, keterampilan berpikir kritis, kemampuan menganalisis informasi, mengambil keputusan, dan memecahkan masalah secara efektif dan efisien. Yang ke-8 ada kemajuan dan perkembangan pribadi, yaitu tingkat peningkatan dan pengembangan keterampilan, pengetahuan, dan kemampuan pribadi yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang ke-9 ada kehadiran dan kedisiplinan,
tingkat kehadiran dan kedisiplinan yang konsisten untuk mematuhi jadwal kerja perusahaan dan kebijakan ketidakhadiran. Yang ke-10 ada kemasukan dan supervisor dan karyawan, yaitu evaluasi dan masukan dari atasan langsung dan karyawan mengenai kinerja karyawan dan kontribusinya terhadap pencapaian tujuan perusahaan. Penting untuk dicatat bahwa faktor-faktor ini dapat bervariasi tergantung pada konteks organisasi dan industri tertentu. Tujuan kinerja menurut Rifai pada tahun 2010, tujuan kinerja pada dasarnya meliputi yang pertama untuk mengetahui tingkat prestasi pegawai, yang kedua pemberian imbalan yang serasi, misalnya untuk memberi kenaikan gaji pokok dan insentif uang. Yang ketiga mendorong pertanggungjawaban dari karyawan. Yang keempat meningkatkan motivasi kerja. Kelima meningkatkan etos kerja. Keenam sebagai pembeda antara karyawan yang satu dengan yang lainnya. Ketujuh memperkuat hubungan karyawan melalui diskusi tentang kemajuan kinerja mereka. Kedelapan sebagai salah satu sumber informasi untuk perencanaan sumber daya manusia dan karir. Kesembilan membantu penempatkan karyawan sesuai dengan pencapaian hasil kerjanya. Ke-10 sebagai alat dan tingkatan kinerja. Selanjutnya ada manfaat kinerja. Menurut Rifai, pada tahun 2013 manfaat kinerja pada dasarnya meliputi yang pertama perbaikan prestasi dalam bentuk kegiatan untuk meningkatkan prestasi karyawan. Yang kedua keputusan penempatan membantu dalam promosi, perpindahan dan penurunan pangkat pada umumnya. Yang ketiga, sebagai perbaikan kinerja pegawai. Yang keempat, sebagai latihan dan pengembangan pegawai. Yang kelima, umpan balik sumber daya manusia, prestasi yang baik atau buruk di seluruh perusahaan, mengidentifikasikan seberapa baik sumber daya manusia berfungsi. Penilaian kinerja dapat melibatkan berbagai elemen dan indikator, tergantung pada konteksnya seperti pekerjaan individu, tim, atau organisasi secara keseluruhan. Berikut adalah beberapa elemen umum yang sering digunakan dalam penilaian kinerja, beserta indikator-indikator yang mungkin terkait. Yang pertama ada kualitas pekerjaan. Isinya ada kesesuaian hasil pekerjaan dengan standar atau spesifikasi yang ditetapkan, tingkat keakuratan atau kebenaran pekerjaan yang dilakukan, inovasi atau ide baru yang dihasilkan dalam melakukan pekerjaan. Yang kedua ada produktivitas. Isinya ada volume atau jumlah pekerjaan yang diselesaikan dalam periode waktu tertentu, efisiensi penggunaan sumber daya dalam menyelesaikan pekerjaan, kemampuan untuk menyelesaikan pekerjaan tepat waktu. Yang ketiga ada kerjasama tim. Kemampuan untuk bekerja sama dengan rekan kerja dalam mencapai tujuan bersama, kontribusi aktif dalam kelompok atau tim kerja, kemampuan dalam memberikan dan menerima umpan balik konstruktif. Yang keempat ada kemampuan komunikasi, keterampilan dalam menyampaikan inovasi dengan jelas dan efektif, kemampuan mendengar dengan baik dan memahami perspektif orang lain, penggunaan bahasa yang sesuai dan ramah dalam komunikasi. Yang kelima ada kepemimpinan, kemampuan untuk memotivasi dan mengarahkan orang lain menuju tujuan bersama, kemampuan dalam mengambil keputusan yang tepat dan bertanggung jawab, efektivitas dalam mengelola konflik atau situasi sulit. Yang keenam ada pengembangan diri, partisipasi dalam pelatihan atau pengembangan profesional, penampilan dalam menghadapi tantangan atau kesempatan baru, kemajuan dalam mencapai tujuan karir pribadi. Yang ketujuh ada kepatuhan terhadap kebijakan dan prosedur, kepatuhan terhadap peraturan dan kebijakan perusahaan, ketaatan terhadap prosedur kerja yang telah ditetapkan, tingkat kepatuhan terhadap regulasi atau sumber hukum yang berlaku. Indikator-indikator ini dapat disesuaikan dengan kebutuhan dan konteks spesifik dari pekerjaan atau organisasi yang melakukan penilaian kinerja. Penting untuk memastikan bahwa setiap indikator memiliki relevansi yang jelas dan tujuan dan ekspektasi yang telah ditetapkan. Selanjutnya kita masuk ke pembahasan metode penilaian kinerja.
Berikut merupakan beberapa alasan mengapa penilaian kinerja karyawan dalam perusahaan penting untuk dilakukan, yakni yang pertama, memberikan umpan balik. Penilaian kinerja memberikan umpan balik yang jelas dan membantu karyawan untuk memahami kekuatan dan area untuk peningkatan. Yang kedua, memotivasi karyawan. Karyawan yang tahu apa yang diharapkan dan bagaimana mereka dievaluasi cenderung lebih terdorong untuk bekerja lebih baik. Yang ketiga, menentukan promosi dan kenaikan gaji. Penilaian kinerja seringkali digunakan sebagai dasar untuk memutuskan tentang promosi dan kenaikan gaji karyawan. Yang keempat, mengembangkan karyawan. Penilaian kinerja memberikan kesempatan bagi atasan untuk bekerja sama dengan karyawan untuk membahas rencana pengembangan dan karir. Yang kelima, ada meningkatkan kinerja organisasi. Penilaian kinerja membantu perusahaan untuk memastikan bahwa karyawan bekerja sesuai dengan tujuan dan standar organisasi. Baiklah, sekian sedikit penjelasan dari saya. Mungkin masih banyak kekurangannya. Jika ingin mencari yang lengkap, boleh searching di Google kembali. Jika ingin yang sempurna, itu hanya milik Nabi kita. Dan jika ingin yang lebih bisa memahami kamu, boleh hubungi saya. Itulah yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan billahi fisabilil haq, fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.